Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Putra Pramudio, Teknik Elektro dengan NIM 19011137107. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap dengan mata kuliah topik riset elektronika dengan dosen Bapak Insinyur Mauludi Manfaluti. Ini saya mengambil judul tentang pengamanan rumah dengan menggunakan smartphone, yaitu lebih tepatnya embedded device pada smart home system berbasis IoT untuk pengoperasian pintu gerbang terkendali melalui smartphone. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, untuk jurnal ini, embedded device pada smartphone sistem berbasis IoT untuk pengoperasian pintu gerbang terkendali melalui smartphone. Yang mempublikasikan itu Kementerian Ristek Dikti yang diterbitkan pada tahun 2022, tepatnya 1 Maret 2022. Penulis dari jurnal ini adalah Ahmad Fauji, Arif Guritno, Luki Hardian, Bayu Arif Prakoso. Link jurnalnya itu di bit.ly/jurnal pintu gerbang. Kenapa saya memilih jurnal ini? Karena sebagian mahasiswa teknik elektro, kita wajib memahami cara kerja sistem dari Internet of Things atau IoT sesuai perkembangan zaman. Dan di era saat ini kita perlu memanfaatkan teknologi yang sangat diminati dan mudah dijangkau oleh masyarakat, yaitu melalui smartphone, berupa aplikasi Telegram. Latar belakang permasalahan. Ketersediaan smartphone yang terjangkau, pengontrol mikro, dan perangkat keras berbasis open source lain seiring dengan peningkatan penggunaan layanan cloud telah menjadi bentuk pengembang sistem keamanan rumah pintar berbiaya rendah. Otomatisasi rumah pintar dan sistem keamanan telah menjadi solusi bagi sejumlah anggota keluarga dengan tingkat kesibukan yang semakin bertumbuh, maupun untuk layanan bagi anggota rumah tangga dengan mobilitas terbatas seperti penyandang disabilitas dan orang tua. Konvergensi teknologi seperti komunikasi nirkabel yang telah terdapat di mana-mana, pembelajaran mesin atau machine learning, analitik pada waktu nyata atau real time, dan sistem tertanam telah menjadi keniscayaan untuk implementasi IoT bentuk baru di banyak kawasan. Kombinasi kepentingan komersial dan inisiatif pemerintah telah menjadikan rumah pintar, perawatan kesehatan pintar, kota pintar, dan transportasi pintar sebagai fokus utama pengembangan aplikasi IoT. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things. 2. Bagaimana kinerja sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara merancang dan membuat sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things? Berpedoman kepada sejumlah state of the art tersebut, maka dirancang bangun sebuah prototipe untuk unit kendali pada smart home system platform dengan kriteria sebagai mana beberapa penelitian sebelumnya, yaitu pemanfaatan modul Arduino Mega 2560R3 dan Wemos D1 terkendali melalui smartphone, sistem ditambahi internal backup power, dan dilengkapi dengan mekanisme pengoperasian berbantuan on-time password atau lebih dikenal dengan One-Time Personal Identification Number atau PIN, atau Quick Response atau QR atau Dynamic Password, sehingga dapat disesuaikan dan terintegrasi ke salah satu platform untuk sistem smart home
berbasis pada platform untuk implementasi IoT. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things. Berdasarkan mekanisme rancang bangun untuk keterbentukan sebuah prototipe, maka ditetapkan sasaran penelitian yaitu mengintegrasi modul dan atau rangkaian elektronika memprogram modul Arduino dan Wemos D1 berbantuan aplikasi Arduino dan mengukur kinerja unit kendali untuk sistem pengendalian gerbang dengan mekanisme pemanfaatan dynamic password melalui smartphone berbantuan aplikasi Telegram Bot. Penelitian sebelumnya tentang sebuah prototipe Peranti tertanam atau embedded device terkendali melalui smartphone, Android, dan jaringan Wi-Fi untuk pengoperasian pintu gerbang. Kekurangan pada penelitian sebelumnya terutama terletak pada pemilihan sensor yang berakibat kepada keterlambatan proses buka tutup pintu gerbang, pemilihan aplikasi untuk pengoperasian pintu gerbang yang rentan terhadap pembajakan, ketiadaan internal backup power pada sistem. Berdasarkan sejumlah kekurangan riset 14 September 2021, revisi 13 Februari 2022, di ACC itu 17 Februari 2022, Jurnal Rekayasa Elektrika, Vol 18 nomor 1 Maret 2022 tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan penggantian terhadap sensor agar diperoleh kecepatan tanggapan lebih baik saat proses pembukaan atau penutupan pintu gerbang. Sistem pengoperasian sebelumnya berbasis Remote XY versi 4.5.1 diganti dengan sistem berbasis aplikasi Telegram melalui metode one-time password. Penambahan internal backup power untuk antisipasi terhadap kondisi darurat atau emergensi saat ketiadaan satu daya utama. Novelty dari jurnal ini adalah sistem yang menggunakan aplikasi Telegram. Yang perlu dilakukan dalam melengkapi riset lanjutan dari jurnal, keberadaan smart home merupakan bagian dari paradigma Internet of Things dengan tujuan untuk pengintegrasian otomatisasi dan keamanan rumah. Ketersediaan IoT merupakan visi untuk interworking dari objek-objek komunikasi cerdas seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin pabrik, perangkat terpakai, dan berbagai jenis sensor. Tampilan salah satu smart home sistem platform seperti ditunjukkan pada gambar nomor 1. Inilah gambarnya untuk penggunaan platform. Itu banyak fungsinya ya. Dan berdasarkan pada gambar 1 dijelaskan bahwa berbantuan jaringan telepon dapat digunakan untuk pengendalian pompa air, pemantauan ketinggian permukaan air pada tangki, pengoperasian peralatan penerangan di dalam atau luar rumah, pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di rumah, pengoperasian pintu gerbang atau bentuk kemudahan lain. Beginilah kira-kira contoh dari penerapan alat ini. Seperti ini. Fungsi dari limit switch itu untuk pendeteksi ya. Jadi untuk pendeteksi ini kita menggunakan limit switch. Oke, di sini saya akan sedikit menambahkan tahapan untuk mengaktifkan untuk menggunakan ini. Yang pertama itu pemulai pengoperasian. Setelah ketersediaan bot Telegram, maka sudah dapat dilanjutkan untuk pemulaian uji validasi kinerja prototipe sistem secara keseluruhan, ketersediaan jaringan internet melalui jaringan Wi-Fi dan pengaturan hotspot pribadi pada internal smart home yang harus disetel dengan SSID, pintu gerbang, dan password 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah lanjutan berupa penyediaan sumber daya listrik berupa baterai yang terhubung langsung dengan baterai charger dengan fitur auto cut off agar dapat dibuat lifetime pada baterai, dapat durasi waktu lebih lama. Setelah pengaktifan, sistem berubah dengan tampilan mode siaga dan
tertampilkan nama ID @pintu gerbang bot dengan tujuan agar user lebih mudah untuk pengaksesan pintu gerbang dengan pencarian nama ID tersebut pada aplikasi Telegram. Cara yang kedua itu pengoperasian membuka gerbang. Tahap kedua itu membuka gerbang. Ketersediaan smartphone beraplikasi Telegram dan kirim pesan terhadap alat yang dilakukan untuk membuka gerbang melalui penekanan pada teks buka gerbang pada aplikasi Telegram. Tampilan pada smartphone setelah buka gerbang diklik itu nanti akan secara otomatis alat kirim permintaan kode OTP yang dikirimkan ke smartphone pada aplikasi Telegram terdapat pesan yang berisi kode OTP untuk dimasukkan melalui keypad pada alat. Setelah diperoleh kode OTP, maka segera dimasukkan 4 digit kode melalui keypad. Untuk kondisi kode OTP benar, maka pada LCD tertampilkan status gerbang terbuka. Sesaat kemudian kondisi pintu gerbang dalam kondisi terbuka. Tampilan kondisi pintu gerbang terbuka. Untuk kondisi di mana kode OTP dimasukkan salah, maka pintu gerbang tidak terbuka dan harus diulang prosedur dari awal. Sedangkan untuk kondisi berbeda, jika tidak dimasukkan kode OTP dalam kurun waktu 30 detik, tampilan pada LCD ketika kode OTP dimasukkan salah dan tidak dimasukkan pada kurun waktu kurang dari 30 detik seperti ditunjukkan pada gambar nomor 13. Tahap yang ketiga, pengoperasian menutup gerbang. Pelaksanaan penutupan pintu gerbang setelah pintu gerbang kondisi terbuka cukup dilakukan penekanan pada tutup gerbang, sedangkan untuk kondisi di mana proses penutupan gerbang dihalangi oleh objek, bahwa proses penutupan terjadi sedangkan saat proses penutupan gerbang terhalangi oleh objek dan sensor inframerah yang terdapat pada bagian bawah dan atas gerbang deteksi terhadap hal itu, maka proses penutupan berubah menjadi pembukaan gerbang secara penuh untuk antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan dan sistem kirim informasi ke user. Jadi pada saat sensor tertutup atau terhalang oleh objek lain, benda lain, maka secara otomatis pintu gerbang akan terbuka. Dan yang keempat, tahapan terakhir, perbandingan terhadap perangkat terfabrikasi sebelumnya. Keberadaan prototipe sistem ini merupakan bentuk perubahan dari prototipe sebelumnya, sehingga diperlukan perbandingan antara keduanya. Perubahan terhadap prototipe sistem ini meliputi pemakaian sensor jarak inframerah, sebelumnya ultrasonik dan induktif, pemasangan WMOS T1, sebelumnya node MCU, pemasangan internal backup power, dan pemasangan sistem pengaman berupa one-time password untuk proses pengoperasian, sehingga diperlukan keypad untuk pengaktifan password, sebelumnya dengan aplikasi Remote XY, dan perlu buzzer. Perbandingan antara prototipe sebelumnya dan saat ini, yaitu dari komponennya. Sistem sebelumnya cukup variatif dan lebih banyak jumlahnya, tetapi kurang tepat pada penggunaannya. Dari jurnal ini, maka saya dapat menarik kesimpulan sesuai sasaran penelitian, perangkat terintegrasi dengan format prototipe sistem dilakukan melalui 4 pertahapan, sedangkan pemrograman berbasis Arduino IDE untuk aplikasi pengoperasian prototipe sistem dilakukan juga dengan sejumlah tahapan. Kinerja prototipe sistem diukur berdasarkan uji verifikasi berupa simulasi berbantuan aplikasi Proteus dengan kondisi proses gerbang terbuka dan kondisi proses gerbang tertutup, uji validasi yang diamati melalui tahapan pemulaian, pengoperasian, dan proses pengaktifan, dilanjutkan dengan proses pengoperasian menutup gerbang, proses pengoperasian menutup gerbang, dan pembandingan kinerja dengan perangkat terfabrikasi sebelumnya. Secara keseluruhan, prototipe sistem dapat berfungsi secara maksimal. Penyampaian rekomendasi untuk penelitian sejenis yang berkaitan pemanfaatan mikrokontroler atau pengontrolan lain untuk sebuah prototipe unit kendali smartphone, smart home system platform berbasis jaringan internet di masa mendatang, yaitu penciptaan salah satu unit kendali yang dapat dioperasikan secara mandiri sebagai sistem tunggal dan dapat diintegrasi ke
home system yang telah tersedia atau smart home system yang kelak dibangun. Semua perangkat keras maupun perangkat lunak dipilih yang murah dan mudah diperoleh, bersifat open source dan sangat user friendly. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ambil dari jurnal ini. Saya kira sudah saya jelaskan tentang jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.